Hai and welcome to The Flick bareng gua Rabi dan di belakang kamera ada Hani di program Flickpix. Flickpix adalah sebuah program di mana gua dan Hani akan membahas satu film secara singkat. Pada video ini kita bahas film apaan? Ai aja ya. Ai aja. Di... Lumayan, ini film lumayan agak susah dicari di Google. Iya. Mungkin kayak harus. Karena emang cuma satu huruf doang gitu. Iya, jadi mesti ada lengkap gitu. Banyak ya. yang lain gitu, Iya. yang lain. Seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan POI, Hani akan membacakan sinopsisnya. Hani silahkan. Film ini menceritakan Jaya yang diperankan oleh Omar Daniel yang baru aja kehilangan istrinya secara tiba-tiba. Berbulan-bulan polisi mencari tapi masih belum ada hasil. Hingga akhirnya jasad istri Jaya ditemukan dalam keadaan sudah dimutilasi. Jaya yang sangat sedih, marah, dan stres akhirnya mengalihkan rasa emosinya untuk menjadi Petrus atau penembak misterius ini Jaya lakukan untuk menembak orang-orang yang berbuat kriminal seperti begal, rampok, dan koruptor. Oh, oke. Jadi intinya ada seorang pria yang kehilangan istrinya, terus karena dia melihat tidak ada hukum yang setimpal, makanya dia berbuat Adil sendirilah, atau become a vigilante lah. Iya. Itu dia sinopsis dari film ini. Selanjutnya kita akan masuk ke masa BOI. Bagi yang belum nonton, skip aja bagian ini karena akan mengandung spoiler. Nah, berhubung ini Flickpix, jadi masing-masing dari kita akan memberikan 3 poin yang menggambarkan POI kita masing-masing. Dimulai dari aku, Han, ya. Yang pertama dari aku, Han. Sebenarnya aku tuh rada suka sih dengan film ini, dengan karakter development-nya sih. Kenapa aku suka banget dengan karakter development si Jaya ini? Karena di awal film ini kita diperlihatkan si Jaya ini punya hubungan yang kurang harmonis nih sama si ayahnya, karena ayahnya ini bekas militer, dan Jaya beranggapan kalau si ayahnya ini pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang bisa dibilang dilegalkan gitu. Itu biar kayak melakukan pembunuhan secara legal, ya, tapi gitu karena lah. disuruh oleh atasannya gitu. Itu anggapannya si Jaya ya. Iya. Terus Jaya ini orang yang tidak setuju dengan main hakim sendiri gitu. Jadi si Jaya ini yang berpikiran kalau segala sesuatu itu mesti diadili dengan secara adil-adilnya gitu, tanpa harus main hakim sendiri. Itu sampai si mayat si istrinya pun ditemukan dimutilasi. Mulai dari situlah dia mulai berubah yang tadinya dia berpikir wah semuanya ini harus dilakukan dengan hukum yang adil nih, sampai akhirnya dia merasa kayak ternyata hukum di dunianya itu percuma. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah dia mendingan main hakim sendiri gitu. Jadi ya intinya yang tadinya si Jaya ini orang yang nggak suka main hakim sendiri sampai dia harus menjadi vigilante demi membasmi kejahatan-kejahatan. Yang kedua, aku kurang suka karena dia tuh visual efek darahnya itu terlalu mengandalkan visual efek nggak sih, kan? Kayak terlalu terlihatan gitu, darah-darahnya itu kayak visual efek aja gitu. Dan bahkan ada satu momen yang dimana kita udah kelihatan nih, dia nembak, ada darahnya, terus pas di close up, itu nggak ada darahnya sama sekali. Iya. Itu ada satu scene yang benar-benar kelihatan jelas banget, udah ditembak nih orangnya, keluar darah dari jauh, terus pas di close up tuh sama sekali tidak ada bekas tembakan gitu, ataupun bekas darah sih. Itu buat aku yang terlalu mengandalkan visual efek darah-darahnya gitu sih. Yang ketiga dan yang terakhir buat aku kurang paham sama dari logika tembakan Sian. Ada satu momen juga yang dia itu nembak seseorang, terus bodyguard-nya itu nembakin dia, si Jaya ini. Nah, segini, aku ada research kan, kayak sniper itu punya jarak tembak 1 kilo, minimal 1 kilo sampai 3 kilo gitu ya. Sedangkan handgun itu tuh cuma bisa 25 meter, maksimal 50 meter. Which is perbandingan jaraknya cukup jauh. Nah, si Jaya ini menggunakan sniper nembak orang yang ada di taman gitu ya, seorang dari atas gedung gitu. Which is, aku yakin itu jaraknya lebih dari 1 kilo lah. Dari segi gambaran ya, visual. Nah, terus berhasil nembak, bodyguard orang yang ditembak ini berusaha nembak si Jaya. Dan berhasil kena. Iya. Buat aku nggak masuk akal karena pertama, si Jaya ini pakai sniper, terus lawannya pistol. Itu jaraknya terlalu jauh. Iya, kayaknya sih. handgun tuh nggak nyampe, cuma maksimal tuh 50 meter gitu. Dan dia bisa langsung tahu dari mana tuh arahnya sih. Iya, arahnya dari mana langsung ke situ gitu. Karena kan itu ceritanya terbuka ya, ruangan terbuka. Nah, yang kedua, inget nggak sih pas si Jaya nembak kan, dia kan di tembok kan, nyandar di tembok. Bukan Ya, sih ada batasan gitu kan. Iya, batasan. Di Dan parkiran gitu. Iya, parkiran gitu. Dan dia kan ditembaknya terkena di perut. Iya. Which is rada nggak masuk akal, karena perut dia harusnya kena tembok dulu dong. Harusnya dia di dada nggak sih? Aku juga bingung. Iya, harusnya di pundak atau itu. Soalnya kalau misalkan emang mau nembak perut, harus ada kelihatan, temboknya itu
ada bolongan gitu, walaupun emang nggak mungkin karena kan jaraknya jauh itu. Iya. Dan itu sih buat aku yang nggak tahu, kurang research atau gimana, atau emang yaudahlah asal jadi yang penting harus kena gitu ya. Buat aku ada kurang logis aja sih di situ. Gitu sih. Jadi buat aku yang pertama, aku suka dengan karakter development-nya yang dia tadinya berpikiran kalau wah semua orang itu harus diadili secara seadil-adilnya, tapi kemudian dia berubah menjadi vigilante. Yang kedua, aku rasa film ini untuk efek darah-darah tembak-tembakannya itu terlalu mengandalkan visual effect. Dan yang ketiga, buat aku ya banyak beberapa momen yang cukup kurang logis aja sih, Han. Oke, itu sih dari aku, Han. Kalau Hanu? Menurut aku yang pertama, film ini terlihat seperti low budget. Tapi aku nggak ngerti apakah yang mungkin emang low budget atau mungkin emang sengaja konsepnya mau kayak gitu. Jadi lebih terlihat apa ya, real gitu mungkin ya. Sederhana, soalnya kayak propertinya juga terlihat sederhana lah, dari di rumahnya, di kantornya, di rumahnya Onat, itu kayak biasa aja gitu. Terus kayak rumah-rumah tua yang dipakai gitu di rumah Onat. Nah, terus di beberapa, sama sih kayak yang kedua, sama kayak yang Kabi bilang, di beberapa scene itu terlihat kurang realistis. Seperti emangnya aku nggak paham dunia persenjataan, tapi emangnya bisa ya beli senjata semudah itu? Udah gitu dikirimnya pakai paket lagi, bukan kayak paket kita ngirim barang gitu loh di Shopee belanja gitu. Nah ini tuh bukan COD. Mungkin kalau COD masih lebih terlihat apa ya, ini rahasia gitu. Karena dia, aku pikir oh apa dia beli pistol mainan terus dia isi dengan peluru, tapi ternyata enggak, dia bahkan beli pelurunya gitu. Berarti kan kayaknya nggak mungkin sebebas itu deh. Atau nggak tahu ya, mungkin zaman sekarang udah berubah gitu. Terus yang ketiga aku mau ngomongin acting dari para pemainnya sih. Pertama, actingnya Omar Daniel tuh bagus. Tapi make upnya ketika dia baru aja ditinggal sama istrinya, menurut aku make upnya dia tuh kurang sengsara gitu loh. Jadi kurang menggambarkan kalau apa ya, dia tuh terpuruk itu. Iya gitu, hidupnya tuh sengsara banget loh gitu, nggak ada istri gitu. Itu menurut aku. Terus yang menjadi attention aku juga di sini adalah actingnya Onat. Onat, iya. Karena terakhir aku nonton film Onat itu adalah Hello Ghost. Dan menurut aku dia di situ maaf banget kurang, karena aku udah nonton versi Koreanya ya. Dan aku tahu acting yang Koreanya lah. Dan menurut aku itu dia kurang, tapi di sini justru dia lebih lepas. Bukan yang bagus-bagus banget, tapi dia lebih lepas. Being gitu. Onat aja gitu. Iya, kalau yang di Hello Ghost tuh kayak ada yang ketahan gitu loh. Itu sih. Yang keempat sih aku merasa film ini cukup plot twist. Jadi ya bagus, tapi mungkin bukan film yang aku suka kali ya. Iya. Nah, nanggepin kamu, Han, sebenarnya kalau beli senjata itu ada yang namanya dark web lah gitu, ada website yang itu yang, tapi untuk beli senjata pun emang tidak semudah itu secara lu kayak beli di Tokped gitu atau beda. Terus dia memberikan alamatnya alamat rumah dia lagi. Terus dengan gampang itu kayaknya rada ya emang nggak logis di situ. Aku sempat masih positif tinggi dan ngerasa oh mungkin dia mau beli pistol mainan supaya dia punya alibi ketika ditangkap gitu ya kalau ada pistol mainan, tapi ternyata dia beli peluru juga gitu. Jadi dan pelurunya bisa bikin bunuh orang gitu kan, berarti bukan peluru mainan ya. Iya sih. Dan emang aku setuju sih kalau yang aktingnya Onat, aku ngerasa di Hello Ghost tuh dia asa kurang gimana ya, kurang lepas, terlalu kayak pressure-nya tinggi. Kalau di sini emang ya being Onat aja, ini Onat gitu. Jadi dia apa ya? Kayak lepas ya being Onat. Apanya tuh dapat gitu. Jadi menurut kamu gimana, Han, filmnya? Ya. So-so lah ya. So-so lah gitu. Bilang bagus ya biasa aja, dibilang jelek ya enggak juga gitu ya, cukup ya. Mungkin begitu kita nonton sampai ending, oh enggak jelek banget. Ya oke lah gitu ya. Jadi itu sekian dari kita. So we hope you guys enjoy this video. Thanks for watching and see you when I see you.